guru yang bernentek hanya bisa menangis. Ia tidak menyangka murid kesayangannya mengidap penyakit yang mematikan, dan mirisnya, ia baru mengetahui hal besar ini. Sang guru sangat sayang pada Lafran karena Lafran adalah anak yang baik dan rajin belajar matematika, ilmu yang ia ajarkan di sekolah. Lafran juga terkenal sebagai murid yang tidak pernah membolos sama sekali. Lafran tidak apa-apa, guru. Sang ibu guru mengelus wajah Lafran yang sudah mulai ditumbuhi jerawat hormon karena hormon pubertas. Ibu guru akan selalu ada untukmu. Ibu guru tidak akan menjauhi kamu, nak. Kamu jangan merasa rendah diri. Lafran mengangguk dengan pasti. Jujur saja, hatinya menghangat ketika mendengar perkataan yang dilontarkan oleh guru matematikanya yang bernama Bu Rahel ini. Kenapa Bu Rahel melakukan hal tersebut? Karena setiap melihat Lafran, Ibu Rahel teringat akan anak lelakinya yang telah lama pergi ke pangkuan yang maha kuasa. Sementara itu, di ruangan ekstra tadi, ngapain sih babi ikut di ruang hari? Lauri hanya bisa menunduk. Jujur saja, sebenarnya dirinya malu. Hanya saja ia harus menjalankan hukuman ini sampai semester depan. Dirinya juga menyadari kalau bakat dalam dirinya bukanlah menari. Kita lihat aja Dian Hari macam kayak gimana. Palingan kayak ondel-ondel yang kagak jadi. Tak lama setelah itu datanglah pelatih tari mereka, yaitu Ibu Rahel. Selain jenius akan rumus matematika, Bu Rahel juga pintar menari dan cantik pula. Paket komplit lah. Sudah siap anak-anak? Ibu Rahel sambil menatap satu persatu murid didiknya. Selang beberapa detik, pandangan Bu Rahel jatuh pada sosok Lauri yang terus saja menunduk. Lauri? Ah, iya Bu. Bu Rahel mengangguk lalu mengisyaratkan Lauri dengan tangannya agar berjalan mendekat. Kesini, nak. Lauri mendekat. Bu Rahel memegang pundak Lauri. Ibu tidak memaksakan Lauri untuk suka akan tari, karena ibu yakin anak punya kesukaan dan bakatnya masing-masing. Lauri kalau merasa sangat suka tari, ayo kita berlatih keras. Tapi kalau di pertengahan tidak suka, Lauri bisa berhenti dengan baik. Lauri tersenyum lalu menjawab, saya akan coba, Bu. Ibu Rahel mengangguk lalu melanjutkan kelas tarinya. Sementara itu di kantin, jauhi dia, Cuk. AIDS dia. Kini Lafran sedang di kantin menunggu dua orang sahabatnya yang sedang belanja makanan. Lafran menyadari secara penuh bahwa banyak orang-orang di sekitarnya memandang dirinya dengan pandangan jijik. Lafran tahu harusnya ia tidak berkeliaran, namun apa daya, kedua sahabatnya memaksa agar dirinya ikut ke kantin atau ke tempat biasa bersama-sama. Nah, aku bawa bakso kesukaan sampean. Lelaki tersebut menyodorkan semangkok bakso ke arah Lafran. Lafran tersenyum tipis. Harusnya kok tidak harus dibelikan. Tentu saja harus dibelikan, kau kan suka bakso. Sementara itu, ada satu lagi lelaki yang tersenyum juga sambil membawa dua mangkok bakso. Lu beli dua mangkok bakso di tumben? Ah, dia nggak beli dua, punya gue satunya mah. Si Gadin mana mungkin beli dua mangkok bakso. Oh, pantesan. Si Gadin siswa yang membawa dua mangkok bakso tadi yang terkenal kalem ikut menimbrung. Hari ini banyak banget yang nanyain lu, terutama ke Riku. Tapi kita siapa juga gak tahu. Di sini juga gue dibisik-bisikin gak jelas. Udah, jangan didengar. Ngapain juga kita hiraukan mereka, yang penting kita enjoy aja. Iya sih, tapi masih penasaran gak sih sama yang bocorin rahasia Lafran? Iya juga ya, soalnya yang tahu kita Cung dan si Lauri kan. Jangan nyebut gitu, dia bisa datang habis itu ngajar lu sampai lu jadi bubur lu. Sorry. Gue gak marah kok. Justru lebih baik rasanya semua tahu kalau gue berpenyakit, biar gue tahu siapa yang ada di sisi gue meskipun udah tahu kebenaran ini. Si cewek cili-cilian sekarang berhenti ngejar lu ya? Mereka penuh dengan kepura-puraan. Bilang cinta mati malu lah, hidup gak bisa tanpa lu. Semua
palsu. Mereka hanya mencintai kelebihan hingga tidak mampu menerima kekurangan yang sebenarnya semua manusia nggak akan luput dari kekurangan tersebut. Iya, kalian benar. Yaudah kita udahi dulu bicara. Mari makan. Bakso kita dingin nanti. Lafran lalu melahap bakso dengan segera. Gadin dan Riko tertawa. Urusan bakso aja dia nggak mau telat. Back to ruangan ekstra tari. Lu kalau nggak bisa nari nggak usah sok-sokan ikut ekstra tari deh. Capek tuh ngajarin lu yang basic tari aja nggak tahu. Lauri mengenggam jari tangannya. Ia tidak menyangka bakal begini jadinya. Sebelumnya Ibu Rahel mengajarinya dengan sangat sabar. Namun tiba-tiba Ibu Rahel ada kelas tambahan dadakan sehingga latihan peserta ekstra tari yang baru akan diajarkan oleh ketua ekstra. Ketua ekstra ini bernama Olan. Ia merupakan ketua OSIS di sekolah ini. Wajahnya cantik, hanya saja attitude-nya sebesar titik. Kesalahan Olan kini sudah memuncak hingga ia menendang meja yang ada di depannya. Keluar lo, anak, gue lihat muka lo. Lauri sebenarnya bisa saja ia memukuli gadis ini sampai mati. Hanya saja ia harus menjalani ekstrakurikuler ini dengan baik tanpa ada yang minus. Kemudian ia juga tidak bisa bertindak banyak setelah dihina karena ada gebetannya yaitu Kak Pandi. Kak Pandi merupakan salah satu kakak kelas yang ikut dalam ekstrakurikuler tari. Lauri memejamkan matanya. Ia tidak ingin melihat semua orang yang sedang memandangi dirinya dengan tatapan kasihan. Apalagi kalau tatapan itu berasal dari kakak Pandi. Hatinya bisa terpotek nanti. Udah Lan, lu gak boleh kasar. Lauri mengulutkan alisnya. Ia sangat kenal dengan suara ini. Suara ini adalah suara kakak Pandi. Apakah dirinya sedang dibela oleh sang pujangga? Lu jangan jadi pahlawan, Bapak. Nanti si gendut juga baper gara-gara lu bela sama kayak murid yang lain. Lauri memegang dadanya. Kini jantungnya berdegup sangat kencang. Ia menunggu respon dari Kak Pandi. Gak baik teriak-teriak. Dan juga dia adalah anak baru yang ikut ekstra ini. Wajar dong kalau gak selentur badan lo. Dah, gue capek. Lu sendiri aja yang ngajarin dia sampai kiamat. Olan atau Ratna pergi dengan langkah berbesar-besar. Ada light menatap sengit Lauri lalu ikut keluar dari ruangan tari juga bersama dengan sang ketua. Kini di ruangan tersebut tersisa Lauri dan Kak Pandi seorang. Lauri, kamu baik-baik saja? Lauri merasakan kalau wajahnya memanas. Ia takut kalau pipinya terlihat merona. Lauri dengan sekuat tenaga mencoba menatap mata indah milik Kak Pandi yang berwarna kecoklatan. Aku baik kok Kak. Baiklah, kalau sudah jam pulang, sudah ingatkan latihan tadi? Kau bisa menerapkannya di rumah. Berlatihlah sungguh-sungguh. Jangan sampai Olan atau Ratna itu menghinamu lagi. Aku pantas dihina Kak, soalnya bodoh sekali dalam hal menari. Benarkah? Tidak ada manusia yang bodoh di dunia ini. Jadi cobalah sampai kamu merasa mentok. Baik Kak, saya akan ingat pesan Kakak. Anak pintar. Jantung Lauri semakin terasa berdetak dengan ritme yang sangat cepat. Rasanya seperti mau copot dan juga wajahnya mulai memanas. Oh, kenapa wajahmu Lauri? Kak Pandi khawatir ketika melihat wajah Lauri tampak sangat merah. Di ruangan ini sangatlah panas ya ampun. Ya ampun, kenapa bisa sepanas ini ya? Sudah dihidupkan AC di ruangan ini dengan suhu 20 derajat tahu? Lauri semakin gugup. Haruskah dirinya sekarang mengaku kalau sebenarnya ia telah jatuh hati dengan kakak Pandi? Sebenarnya gemerot. Lauri mendelik kesal kalau suasana keromantisannya dirusak oleh temannya. Apa sih kan macam orang kesurupan manggil kayak gitu?
Hehehe, gue kira lu hilang, soalnya nggak ada di kelas. Gue cariin, kan gue udah bilang ambil eksploratory. Seumur-umur nih ya, lu itu gue cari-cariin gak pernah ada kesel gitu. Lu kenapa kesel? Karena gue cari-cariin, atau karena gue udah ngerusak suasana romantis lu? Lauri mendekat ke arah Laflan sambil menyelbit bagian belakangnya seraya berkata, "Diam lu ya, jangan bongkar di sini." Seru kayaknya kalau gue bongkar semua di sini. Jangan ngadi-ngadi lu ya, gue pites juga lu. Laflan tidak menghiraukan perkataan Lauri. Ia segera menatap kakak pandai yang masih diam terpaku. Kak mau ngasih info nih. Info apa? Ada yang suka sama kakak. Lauri akhirnya memutuskan untuk menarik rambut Laflan dengan amat keras. Udah ya, Fran, lu ada tugas negara lu. Iya, izin ya Kak Fani, saya mau nganterin Laflan dulu, bandel banget dianya. Pamit ya kan, sampai jumpa di pertemuan ekstern minggu depan. Lauri berpamit lalu menarik rambut Laflan dan sambung di rumah. Kalian kenapa sih kok diam-diaman gitu? Biasa tante, kita bertengkar, nanti juga balikan, ya kan? Monyet gak usah menyel gitu, bisa gak? Lauren, ayah Lauri menggeleng dengan pelan. Kalian maafin deh, udah temenan dari lahir, masa sekarang bisa-bisanya marahan? Biarin aja kita musuhan sampai kiamat. Maaf ya Ri, gak mau. Kalian gak boleh bertengkar gitu, apalagi ibu dan ayah mau keluar kota. Mending madu ya kan? Tahu aja. Kalian udah tuh, kenapa sih acara bulan maduan lagi sih? Jangan salah nak, bulan madu bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta kembali agar seperti pacaran. Meningkatkan rasa cinta kembali. Semoga lancar ya tante dan om. Oh ya, kapan banget ya? Besok pagi. Wah. Oke guys, itu dia chapter 2-nya. Silahkan comment and like video ini, dan sampai jumpa di next chapter. Terima kasih.